Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia paket RTF yang pasti drone-nya minta Cinewhoop ya. Jadi si Reptil ini memang favorit, jadi banyak newbie yang tertarik untuk mulai dari armada Cinewhoop, yaitu Reptil V2. Dan kali ini si remote-nya pakai Radio Master TX12S ya. Jadi jarang banget, bukan jarang, ini pertama kali. Jadi pertama kali nggak unboxing ya, langsung kasih info aja ke teman-teman. Jadi ini adalah Radio Master TX12 yang sudah internal ILRS. Ini kelihatan nih, HTX ILRS. Jadi ini adalah barang baru yang kemarinnya pertama waktu beli itu trouble ya. Jadi ada trouble di luas script ILRS. Ini Radio Master TX12 HTX ya, ILRS, tapi tidak bisa keluar di luas script. Dan ini sudah pakai luas script yang versi 3. Ini yang V2, ini yang V3. Nah, gimana nih? Akhirnya diretur dan diganti dengan yang baru lagi. Oke, ini stikernya masih letakal, biarin aja ya. Dan sudah HTX. Oke, ini profilnya sudah ada Reptil V2. Jadi Radio Master TX12S ini mirip seperti jumper ini ya, T12 ya. Sama-sama angkanya 12 sih. Dan switchnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, sama sih. Terus ini ada momentary switch di sini. Terus ada slidernya juga di sini. Di atas ada port tipe C, sama di SC ini pertama nggak paham ya. Dan ini penting nih buat teman-teman, khususnya buat Om Alver yang ada di Jakarta yang order paket ini. Ini, please install antena before power on radio. Jadi sebelum nyalakan radio, antena ini wajib dipasang. Oke, terus scrollnya mirip sama Suru ya. Terus tombol-tombolnya enak sih. Jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil nih. Terus di bagian belakang ada modul B. Jadi ini kan internal ILRS. Nanti kalau Om Alver pengen main micin protokol bayang, butuh modul JP4-in-1 taruh di belakang. Nah, ini kelihatan nih ada stikernya Radio Master ILRS. Oke, jadi nanti drone-nya tambah pun bisa pasang modul di belakang ya. Di luar ILRS ya. Terus baterainya ini pakai 18650 2 biji ya. Ini pertama udah kasih baterai 18650 2 biji. Dan ini minusnya kotok. Jadi nanti tinggal diganjel spon aja ya kanan kiri supaya waktu dipegang itu enggak goyang kanan enggak goyang kiri. Nah, di bagian bawah sini juga ada port tipe C, sama sudah dapat micro SD nih dari pabrikan Radio Master. Oke, ini diselipin gini, nanti protokol ganjel ya Om Alver. Ini paket Om Alver total habis Rp7.550.000. Yang pasti remote 1, kondisi baru semua ya. Terus Reptil V2 ini sudah lengkap sama GPS. Ya, jadi dipasang sendiri GPS, terus pasang ILRS sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin beli, itu harus pasang receiver sendiri, pasang GPS sendiri jika diperlukan ya. Dan yang pasti ini sudah dapat mounting untuk action camera. Jadi si Reptil ini sanggup bawa action camera, mau bawa GoPro, mau bawa Xiaomi, asal jangan bawa DSLR ya. Keberatan guys. Oke. Dan ini antena ILRS ada di belakang. Terus ini pakai baterainya protokol dulu nih. Karena baterainya Om Alver tetap masih baru ya. Jadi ini baterai 4S. Yang pasti Reptil itu support baterainya sampai 4S. Ini pakai CNHL ya, CNHL 4S, ini biarin aja dah. CNHL 4S 1500 mAh. Dan terus chargernya pakai ISDT PD60. Ini adalah charger yang paling ekonomis. Di harga 300 ribuan, ya bisa ngecas dimanapun, di mobil bisa, di rumah bisa. Karena suplai powernya pakai tipe C, soketnya pakai tipe C ya. Pastiin adaptor chargernya 2 ampere. 3 ampere gimana Om? Lebih bagus, lebih cepat ya. Oke, baterai 2 biji. Ini protokol bonusin. Ini adalah checker voltage buzzer ya. Jadi fungsinya seperti ini Om. Ini kalau misalnya udah lama nggak terbangin, lupa inget nih baterai mana yang masih ada sama yang udah habis. Nah, nanti semua baterai 4S itu pasti punya ini nih, namanya socket balancer ya.
Oke, yang paling kiri itu warna hitam, dicolokin aja. Nah, ini kelihatan 4CS all 16,0, sel 1 3,97, sel 2 405, sel 3 402, sel 4 406. Jadi per sel di atas 4 itu masih full ya. Kalau di bawah 38 berarti baterainya sudah habis. Ya. Oke, jadi fungsinya apa? Voltage buzzer ini fungsinya buat ngecek baterai. Bisa sih ditaruh di RC mobil ya. Jadi kalau RC mobil kan tidak punya indikator ya baterainya habis atau masih full. Ini dipasang di balancer baterai. Jadi nanti baterainya habis si buzzer bakal bunyi. Oke, ya untuk gagel yang paling ekonomis dan buat newbie, Peletakal selalu saranin Isin EV800DM. Oke, ini sudah termasuk micro SD ya. Jadi Peletakal sudah siapin semua. Nanti teman-teman yang pasang ke Peletakal itu sudah siap pakai, tahu beres pokoknya. Jadi nggak usah ribet-ribet setting reptil, pasang GPS, pasang RX, terus beli micro SD. Pokoknya tahu beres dari Peletakal. Oke, Peletakal cocoknya dimajuin seperti ini. Dan posisi antena ya, ini yang kanan ini mushroom, yang kiri patch ya, berbolak-balik sama aja sih. Oke, untuk nyalanya ini ya, pencetaan 1, 2, 3, 4 lepas ya, nanti keluar screensaver izin EV800DM. Oke, diperhatikan yang sebelah kiri ya. Nah, itu Diversity R1. Pastikan di Diversity ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak di Diversity, itu nanti dia per single antena. Oke, ini langsung scan aja nanti ya. Yang pasti nyalakan drone-nya dulu. Oke, remote udah nyala, gagel udah nyala, dan yang terakhir adalah reptilnya dinyalain. Yang pasti remote dulu harus nyala ya, karena ILRS prosedurnya adalah remote dulu harus nyala. Nah, itu tik. Nah, jadi tandanya si drone dengan remote sudah terkoneksi. Nih ada tanda sinyalnya. Dan kalau drone udah siap, bunyinya adalah titit 3 kali ya. Tapi berhubung ini ada GPS, baiknya tunggu dapat angka GPS dulu. Oke, untuk auto search-nya ini ya, pencet sekali aja. Nah, dia tulisannya Diversity Auto Searching. Dan pastikan dapat di channel R4. Kalau belum, di scan lagi Diversity R4 ya, di pojok kiri ya, bawahnya Diversity CH R4. Oke, ini udah siap terbang, tapi nah itu satelit GPS-nya masih 0. Sebaiknya tunggu sampai dapat minimal 8. Oke, untuk rekamnya pencetan ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru mulai rekam nih. Oke, ada bulatan merah di pojok kanan atas dekat indikator baterai EV800DM ya. Oke, ini pakai gagel dulu. Wah, ini minggirin dulu guys, karena nanti take off landingnya dari sini. Oke, fungsi-fungsi dari switch di remote ya, buat teman-teman sama Om Alver. Teman-teman sama Om Alver sebetulnya kalau bisa setting bebas ya. Kalau di sini engine on, engine off. Berhubung ini switchnya ada 3 posisi, jadi yang tengah kosong. Nah, yang atas baru arming ya. Ini sudah ada soundnya, cuman kenapa di switch E sama F itu nggak mau keluar sound, cuman di switch B itu mau. Nah, acro kan, paling atas angle, jadi Om Alvar pakai angle dulu. Peletakal terbang di acro mode. Yang paling bawah flip buat turtle mode ya. Oke, dan D ini momentary switch Peletakal fungsikan sebagai beeper. Ya, jadi momentary switch itu dipencet dia keluar lagi. Dan yang C untuk GPS rescue. Jadi buat ngecek apakah reptil ini GPS-nya berfungsi, kita coba arming. Ngegas guys. Dan ini fungsi GPS rescue. Kalau di GPS rescue belum 100 meter, otomatis motor bakal mati. Nah, jadi itu ngetes GPS apakah berfungsi dengan baik. Tapi kalau waktu terbang disarankan terbang dulu di atas 100 meter ya, bukan di atas, lebih dari 100 meter. Kalau di atas kan ketinggian ya. Oke, jadi sebelum penerbangan drone GPS memang ada ritual-ritual khusus yang wajib diperhatikan. Oke, Peletakal selalu kasih tips ya untuk menerbangkan drone GPS, kalibrasi accelerometer, yaitu stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Nah, reptilnya bunyi, beepernya bunyi pip sekali. Kemudian kalibrasi gyro, stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Titit bunyi 3 kali. Oke, setelah itu baru bisa take off. Tapi dilihat dulu. Nah, itu satelit GPS baru dapat 4. Ya, 0 lagi guys. Oke, ini udah nggak panas ya. Peletakal coba minggirin. Ini karena di bawah pohon. Jadi sebaiknya waktu kita mau menerbangkan drone GPS itu di atas nggak ada halangan ya. Oke,
Yuk kita nyoba terbangin drone GPS sambil lihat stick cam. Wis, imut-imut. Cakep sih, ini pas banget ya untuk size Radiomaster TX12S. Oke, protokol terbang di air mode. Nah, ini yang paling pojok kiri atas buat arming. Wow, ngegas guys. Dan itu tulisannya rescue off. Oke. Dan buat teman-teman sebaiknya menunggu ya. Kalau nggak mau menunggu masih bisa terbang. Tapi waktu GPS sudah dapat 8, terus kita harus kembali landing. Oke, kita coba terbangin si Reptil V2. 1, 2, 3. Dan waktu arming si Reptil untuk VTX-nya, untuk VTX powernya langsung berubah 400 ya. Gimana Om tempatnya ini OSD untuk VTX? Paling bawah tengah R4 400. Di atas R4 400 itu adalah kekuatan sinyal remote ke receiver yang ada di drone ya. LQ 6.2 100. Jadi di sini ILRS bukan pakai RSSI tapi pakai LQ, yaitu link quality ya. Di pojok kanan ya bawah air mode terbang, kemudian suhu temperatur yang ada di FC ya. Jadi VTX-nya si Reptil ini ada di atas FC. Oh, wanginya guys. Musim hujan nih. Nah, jadi Om Alver dan teman-teman, kalau order ke pilot nakal Reptil lo pakai GPS ya, buat jaga-jaga aja sih. Oke, GPS sudah dapat 4 tapi belum dapat di angka 8. Dan di pojok kiri bawah 10 mW itu adalah TX power. Jadi TX power dengan kekuatan sinyal beda ya. TX power itu bakal otomatis menyesuaikan kebutuhannya berapa miliwatt. Untuk terbang pendek, terbang dekat gini cuman butuh 10 mW. Oke, coba ini tanpa halangan. GPS-nya dapat berapa nih? Ini masih 4 soalnya. Oke, buat teman-teman sama Om Alver ya, yang baru di dunia FPV, sebaiknya terbang di mode angle. Dan usahakan terbang di lahan berumput, di lapangan lah. Jadi kalau jatuh nggak sakit. Nah itu 4 jadi 5. Jadi protokol hover di sini ya. Altitude 3 meter. Terbang di mode air mode, dan di bawah 10 mW itu adalah bensin dari Reptil ini 14,8 itu untuk 4S nya, 3,7 per selnya. Jadi sebaiknya landing di voltase berapa Om? Bentar, protokol nggak konsen nih guys, nggak kelihatan bagian bawah soalnya sudah mulai rimbun. Oke, 14,8 4 sel untuk total 4S yang 3,69 per selnya ya. Untuk landing sebaiknya di 3,6, cuman kalau belum puas bisa sampai 3,5 minimal tuh. Udah bukan minimal, maksimal. Oke, GPS masih 5, ini terbang santuy ya. Di sini protokol nggak demoin bawa action cam ya. Nanti Om Alver sama teman-teman bisa pasang action cam di Reptil V2. Protokol udah sempat bikin konten untuk Reptil V2 bawa action cam ya. Oh, pohon pisangnya tumbang guys. Apakah ada tempat buat belusuan? Wah, ngepres banget, nggak bisa. Oke, GPS kedip-kedip angka 5 ya. Kalau GPS-nya sudah dapat di angka 8, otomatis icon GPS itu nggak berkedip ya. Sementara ini masih nyari satelit GPS supaya dapat di angka 8. Dan di paling atas longitude dan latitude. Yang kiri longitude, yang kanan latitude ya. Itu adalah koordinat yang nantinya misalnya drone ini jatuh, kita bisa nge-track dari longitude dan latitude ya. Itu nanti angka-angka longitude latitude tinggal dimasukin ke GPS Maps. Nanti ketahuan tuh koordinat jatuhnya Reptil di mana. Oke, di pojok kiri atas 10 km per jam itu adalah speed dari drone ini waktu terbang. Kalau dibuat ngebut, nah itu dia jadi 30 km per jam ya. Wih. Dan sebelah kanannya satelit GPS itu adalah home distance. Kalau belum dapat home point, otomatis home distance-nya nggak bakal keluar angka tuh. Cuman tuh altitude yang kanan, ALT itu pasti keluar ya. Nah, ini 4 guys.
Oke, jadi timer di remote Tentakel juga setting, dan ada timer juga di OSD ya, di drone-nya pojok kanan bawah, fly MN itu adalah total durasi terbang. Dengan nanti bawa action cam, otomatis durasi terbang juga semakin berkurang. Oke, beeper di reptil sudah bunyi, yang artinya segera landing. Oh, masih belum puas nih, masih pengen terbang ya. Ada toleransi sampai di 3,5 ya per selnya ya, pojok kiri bawah. Nanti angka baterai total 4S nya jadi 14 volt. Oke, udah 5 menit. Ini pakai baterai yang udah sering dipakai buat tes terbang, jadi kurang optimal ya. Nanti baterainya Om Alver bakalan lebih lama, bisa sampai 8-9 menitan ya, dengan terbang santuy seperti ini. Oke, strategi GPS nya masih 4 terus ya. Ntar ancang-ancang landing di meja aja biar aman. Woi, jadi waktu sudah deket sama meja ya, ini jari ini telunjuk kiri langsung buang sentil switchnya ke bawah, otomatis langsung disarming ya. Oke, buat ngilangin tadi diangkat aja stick kiri dan dikembalikan ke mode angle. Oke, gampang-gampang susah sih untuk nerbangin reptil ya, apalagi powernya cukup besar 4S. Oke, buat selesai record pencet ini aja sekali Om ya, tik. Nah, nanti hasil rekamannya tersimpan di microSD yang ada di EV 800DM. Duh, masih ngerekam guys, pencet lagi sekali. Tadi belum bener-bener mencetnya, itu keluar tanda ini ya, kunci merah, yang artinya sudah tersimpan. Baterai GPS-nya 5 terus tuh. Ntar silau ya. Nah, di Gaggle nih. Jadi apa yang teman-teman lihat tadi itu rekaman dari Gaggle, dan yang di Gaggle juga sama seperti hasil rekaman di VR ya. Oke, sip. Sudah lolos QC, dan terima kasih buat Om Alver yang sudah order paket RTF ini. Ini Om, cara matinya gini ya. 1 2 3 4 5. Lepas. Jadi habis terbang, recordnya di stop dulu ya, di save dulu, baru kemudian dimatikan. Jangan langsung dimatikan Om, sebelum di save, nanti filenya korup. Oke, Gaggle sudah mati, kemudian si drone-nya tinggal dicabut baterainya. Oke, kenceng guys. Ini baterai 4S 1500 mAh ya, pakai Doji ini. Dan remote-nya pasti ada ngomong telemetri loss ya. Dan di remote LCD-nya minus 1 menit 5 detik. Untuk resetnya pencetan scroll, reset di enter, reset di enter, kembali ke 5 menit. Jadi waktu dia arming, nah itu countdown jalannya. Kalau di disarming, otomatis countdown timer mati. Simple kok. Oke, ini nanti tinggal diganjel busa-busa atau apa ya, supaya nggak kotak-kotak. Oke, buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih buat Om Alver dan Tentakel pamit. Thank you, save life, and ciao.